Mari sama-sama teduhkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan bertahta dalam kehidupan kami, artinya kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Artinya kami selalu dalam berkat Tuhan. Dan artinya Tuhan, segala yang terbaik pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan di tempat ini bersama dengan semua jemaat-Mu yang terhubung dalam live streaming ini Tuhan. Kami yaitu Tuhan akan lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Jamah Tuhan, ubahkan yaitu Tuhan hati kami bagaikan tanah yang subur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Hamba-Mu ini Tuhan yang Kau percayakan saat sore hari ini menyampaikan firman-Mu. Kami doa Tuhan urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa, mohon ampun. Jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hambanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan Tuhan. Tapi kami punya iman, walaupun yang manusia biasa ketika ada di tangan Tuhan, sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa. Untuk menjadi saluran berkat buat setiap jemaat-Mu yang menyaksikan. Dan kami doa benar-benar apapun yang disampaikan bukan berdasarkan hikmat hamba yang terbatas. Tetapi kiranya Tuhan semuanya berasal dari Engkau. Kau tuntun mulut, hati dan pikiran hamba Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan semuanya, setiap kata kalimat adalah isi hati Tuhan. Karena yang kami tahu ketika yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Sesimpel apapun kalimatnya, pasti ada kuasa, pasti memberkati. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati, yang disayang Tuhan dengan sukacita dengan iman. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara, kaum muda Bonerges dimanapun berada. Dan di sore hari ini dari mimbar ini saya mau sampaikan salam, damai sejahtera, shalom. Haleluya, sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Salam kanan kirimu depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai siapapun yang ada di samping kiri kananmu. Entahkah itu keluargamu, entahkah itu orang tua, adik, kakak, siapapun. Berikan senyuman, berikan salam. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara sore hari ini. Karena biasanya kita jumpa kalau enggak jam 6 saudara. Kadang-kadang kita jumpa itu saudara jam 8 malam. Itu kenapa saya sampai menamakan jam 8 malam kalau saya khotbah. Itu firman sebelum bobo saudara. Nah ini firman sebelum makan malam saudara. Jadi saudara sebelum makan malam, sebelum menikmati makanan jasmani, diberkati dulu melalui makanan rohani. Ingat baik, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi juga dari kebenaran firman Tuhan. Artinya saudara, saudara dan saya hari ini kita terima kebenaran firman Tuhan. Kau pasti diberkati Tuhan. Yang percaya, yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Oke, sebelum kita mau buka Alkitab kita saudara, yuk kita mau sama-sama angkat Alkitab kita dulu. Yang bawa Alkitab, Alkifon juga boleh. Sama-sama kita mau angkat Alkitab kita, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan, di mana setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita buka Alkitab kita saudara. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian pasalnya yang ke-6 kita akan baca saudara dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-22. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan baca bergantian tetapi belum saudara. Nanti ya tanggal hari Minggu kita udah jumpa ya. Haleluya. Dari ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-22. Boleh munculkan di layar ayatnya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-6 kita akan baca saudara. Mulai dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-22. Di situ diberi judul riwayat Nuh. Saya akan bacakan untuk saudara dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-22.
Demikian firman Tuhan, riwayat Nuh ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 10 dikatakan, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan apa? Kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lumbungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. 19, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ayat 20, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Ayat 21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk mencari makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat 22, ayat yang terakhir. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Seperti biasa saudara, saya sudah share saudara hari ini yang ingin saya bahas, yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah bicara tentang Nuh saudara. Memang kalau kita bahas tentang Nuh saudara, kalau kita bahas tentang kisahnya, ketika saya pelajari saudara, ini kisah yang keren luar biasa saudara. Bahkan sampai hari ini saudara masih sering diceritakan. Karena kenapa kisah Nuh ini saudara, banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari. Kalau kemarin saya ajak saudara untuk belajar dari kisah sosok seorang Yusuf saudara, hari ini kita akan mulai belajar dari sosok seorang Nuh dan dari kisahnya saudara. Karena sekali lagi dari sosok seorang Nuh dan kisahnya ini saudara, banyak sekali hal-hal penting yang bisa kita ambil untuk kita jadikan pelajaran dan menjadikannya sebagai dasar kita dalam menjalani kehidupan kita untuk beroleh keselamatan seperti yang Nuh peroleh saudara. Nah, saya akan cepat saudara. Yang pertama, apa yang bisa kita ambil dari kisah Nuh? Coba munculkan di layar poin yang pertama saudara. Boleh munculkan di layar, agak ke bawah memang mungkin di layar tapi agak kepotong sedikit saudara, nanti saudara bacanya pakai iman. Haleluya, saya baca buat saudara. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh adalah pentingnya hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, pentingnya hidup di dalam kebenaran. Saya ajak saudara boleh lihat Kejadian 6 ayat 9 saudara. Kejadian pasalnya yang ke-6 tadi, kita lihat di ayatnya yang ke-9. Boleh munculkan di layar. Kejadian pasal yang ke-6, kita lihat ayatnya yang ke-9. Yuk sama-sama kita akan baca. 3, ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya saudara.
Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi, 3, ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau saudara pelajari, saudara dari kisah Alkitab ini, saudara bisa kita lihat bahwa orang-orang pada zaman itu adalah orang-orang yang hidupnya sudah sangat jahat di mata Tuhan, saudara. Jadi orang-orang pada masa itu, saudara, sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bahkan saya mau bilang, saudara, Tuhan sampai melihat bahwa semua yang mereka kerjakan adalah semuanya adalah hal-hal yang jahat, saudara. Itu kenapa Tuhan akhirnya memutuskan untuk membinasakan semuanya, saudara. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, kok Tuhan begitu tega ya? Saya mau bilang saudara, itu adalah tanda kasih Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kasih tidak diaplikasikan dengan cara yang lembek. Kadang-kadang kasih harus diaplikasikan dengan cara yang tegas, saudara. Karena Tuhan sekali lagi sangat mengasihi manusia. Tetapi kalau kita lihat saudara, kisah Nuh beroleh keselamatan. Salah satu kunci kenapa Nuh beroleh keselamatan, kenapa? Di ayat yang tadi, coba munculkan sekali lagi. Munculkan sekali lagi ayat yang tadi, saudara. Nuh adalah apa? Seorang yang benar dan apa? Dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Itu kenapa saya mencatat di sini, saudara. Pentingnya hidup benar, saudara. Hidup dalam kebenaran. Karena kenapa? Kalau saudara pelajari, salah satu dasar yang menghasilkan keselamatan dalam kehidupan Nuh adalah karena dia jaga hidupnya. Dia hidup dalam kebenaran, saudara. Saya mau bilang ini enggak main-main, saudara. Banyak orang hari-hari ini, saudara, mulai mengkesampingkan tentang yang namanya hidup benar. Padahal kalau kita pelajari kisah Nuh, saudara, oleh karena dia hidup benarnya itu yang menghasilkan keselamatan. Salah satu yang menghasilkan keselamatan dalam kehidupan Nuh karena dia jaga hidup benar. Ketika orang-orang di zamannya udah enggak hidup benar, ketika orang-orang di zamannya hidupnya mulai jauh dari Tuhan, Nuh tetap jaga hidupnya benar, saudara. Dan itu yang menjadi dasar, salah satu dasar sehingga Nuh bisa beroleh keselamatan. Sampai hari ini saya mau bilang, saudara, hidup benar itu penting, saudara. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi kan Pak Pendeta, kita diselamatkan Pak Pendeta bukan karena perbuatan kita, Pak Pendeta. Yes, kita memang diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Tetapi ketika kita sudah beroleh keselamatan itu, hidup benar adalah bukti bahwa kita sudah memperoleh keselamatan. Amin. Sekali lagi, kita memang hidup kita, sekali lagi, keselamatan itu, saudara, tidak bisa kita raih dengan yang namanya hidup benar. Semuanya adalah hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi ketika kita sudah terima keselamatan, kita punya tanggung jawab untuk jaga hidup benar. Karena kenapa? Hidup benar adalah bukti bahwa kita sudah beroleh keselamatan. Jangan sampai saudara akhirnya, mohon maaf ya, sampai akhirnya punya pengertian yang keliru tentang firman Tuhan. Oh Pak Pendeta, tapi saya percaya Pak Pendeta. Pak Pendeta kan saya sudah selamat Pak Pendeta. Mau saya ngapain aja saya sudah selamat. Oh Tuhan, kalau saya dengar itu saudara nanti panggil ke sini. Kalau ada masih orang ngomong gitu, Pak Pendeta, saya pasti selamat, mau saya ngapain aja, saya pasti selamat. Panggil ke sini. Mumpung ini udah mulai transisi dari PSBB, panggil sini. Saya baptis 1 jam dalam air. Lebih baik tubuhnya binasa asal jiwanya selamat. Saya mau bilang kadang-kadang sekarang orang, mohon maaf ya, punya pemahaman yang salah, yang keliru tentang firman Tuhan. Kita sudah sekali lagi beroleh keselamatan. Memang tidak ada yang bisa kita lakukan pada awalnya, tetapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan sudah menganugerahkannya kepada kita. Nah, kita yang sudah beroleh keselamatan ini, tugas kita jaga hidup benar. Karena sekali lagi saya mau bilang, saudara, kalau kau nggak hidup benar, artinya kau nggak hidup dalam keselamatan. Hidup benarmu adalah bukti kalau kau sudah diselamatkan Tuhan. Ada satu ayat yang pernah saya bahas. Banyak sekali kisah dalam Alkitab yang mengarahkan saya untuk membahas ini, saudara. Coba munculkan ayatnya, saudara. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini ayat sering sekali jadi ayat yang ditakutkan anak Tuhan untuk dibaca, saudara. Karena dirasa sangat tegas, tapi saya mau bilang saudara, belajar dari Bapak Gembala Sidang kita, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Firman Tuhan harus disampaikan, bukan untuk menyenangkan orang, tapi untuk menyatakan kebenaran, untuk keselamatan saudara dan saya. Yuk sama-sama kita lihat ayat 21 sampai ayat yang ke-23, sama-sama kita baca. 3, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat yang ke-22 di sana dikatakan apa? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat terakhir dikatakan apa? Dan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Lenyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sih. Saudara mungkin bilang saya, Pak Pendeta, tapi oleh karena iman saya diselamatkan, yes. Tetapi ketika kau beriman, wujud nyatanya adalah kau jaga hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kau bilang kau beriman sama Tuhan, artinya kau akan jaga hidupmu benar di mata Tuhan. Di situ dikatakan apa? Jangan pikir kau rajin ke gereja menjamin keselamatanmu. Jangan pikir siang malam kau teriak-teriak tentang Yesus menjamin keselamatanmu. Saya mau bilang saudara, semuanya itu bisa jadi percuma kalau kau nggak jaga hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya berjuang jaga hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya tahu saya sudah beroleh keselamatan, tetapi respon saya terhadap keselamatan yang saya terima adalah jaga hidup saya untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara dengar kesaksian Bapak Gembala Sidang kita, beliau kasih kesaksian bahwa beliau sudah dikasih penglihatan sama Tuhan. Namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Tapi semuanya itu tidak membuat beliau, Bapak Gembala Sidang bersama ibu, hidup sembarangan. Mereka tetap berjuang jaga hidup. Bahkan pesannya apa? Ayo berjuang jaga hidupmu, jaga perbuatanmu. Itu kenapa saya mau bilang sekali lagi saudara, kasih anugerah Tuhan sudah datang memang buat setiap kita. Tetapi kita yang sudah beroleh kasih anugerah Tuhan itu sekali lagi punya tanggung jawab. Untuk apa? Jaga hidup kita dalam kebenaran saudara. Paulus aja saudara, coba kita lihat Alkitab kita, 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus adalah sosok yang sering bicara tentang kasih karunia, kasih anugerah Tuhan. Coba kita lihat Alkitab kita, 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27 di sana dikatakan apa? Tetapi apa? Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya apa? Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, apa di sana dikatakan apa? Jangan aku sendiri apa? Ditolak. Aku melatih tubuhku. Dalam terjemahan yang lain saya pelajari saudara, maknanya bicara tentang aku menjinakkan tubuhku, kedaginganku. Jadi hidupnya nggak liar saudara. Bicara dengan bahasa lain, bicara tentang hidup benar. Nggak sembarangan hidupnya. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, aduh Kak, masalahnya nih ya, Pak Pendeta, aduh masalahnya nih Kak ya. Masalahnya Kak itu pergaulan teman-teman saya, Pak Pendeta, aduh udah berat banget Pak Pendeta, mereka semuanya, pada liar-liar semua Pak Pendeta, semua pada nakal-nakal Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, tinggalkan mereka. Karena kenapa? Alkitab bilang pergaulan yang jahat, merusak kelakuan yang baik. Tinggalkan. Lebih baik kehilangan teman yang buruk daripada kehilangan masa depan yang baik. Karena teman yang baik tidak akan merusak masa depanmu yang baik. Marcel 7 ayat 3. Enggak ada di Alkitab, baru saya bikin ini. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo. Jaga hidup benar. Ini penting saudara. Jangan sampai kita punya pemahaman yang keliru. Akhirnya seperti tolerir sama dosa. Sekali lagi ayo. Berjuang jaga hidupmu. Belajar dari kisah ini saudara. Pentingnya untuk jaga hidup benar. Saya percaya kau sungguh-sungguh jaga hidupmu benar. Saya punya iman kita berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua. Coba kita lihat di sini saudara. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 22. Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-22. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-22. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 22 boleh sama-sama kita baca. 3 ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah apa? Dilakukannya. Sekali lagi 3 ya. Lalu Nuh apa? Melakukan semuanya itu tepat seperti apa? Yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Yang kedua, boleh munculkan slide-nya saudara. Saya mencatat di sini saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh ini saudara?
bahwa yang kedua pentingnya untuk hidup di dalam ketaatan saudara. Pentingnya untuk hidup di dalam ketaatan. Kalau kita lihat kisahnya saya coba pelajari saudara, bahwa perintah Tuhan pada masa itu adalah untuk membangun bahtera. Dan kenapa saya bilang Nuh adalah orang yang sangat taat? Karena bicara tentang membangun bahtera, saya mau bilang saudara, pada masa itu jangankan air bah, air untuk kehidupan sehari-hari aja saya pelajari pada masa Nuh itu saudara, di daerah Nuh itu saudara, itu penuh perjuangan saudara. Apalagi ini bicara tentang air bah. Kemudian daerah tempat Nuh membangun itu saudara, itu jauh bukan daerah pesisir pantai saudara. Oleh sebab itu kalau saudara baca banyak kisah bahkan difilmkan saudara, itu Nuh itu benar-benar diolok-olok saudara. Nuh benar-benar dihina-hina, ngapain lu? Bangun bahtera, orang air aja susah, lebih baik lu bangun sumur daripada lu bangun bahtera. Apalagi bahteranya itu saudara besar, luar biasa saudara. Saya pelajari, Alkitab tadi mencatat saudara kurang lebih panjangnya itu ada 300 hasta. Satu hasta itu saudara, saya coba pelajari itu kurang lebih jarak antara dari dengkul orang dewasa sampai ujung jari. Rata-rata dari dengkul sampai ujung jari itu sekitar 45 cm saudara. 45 cm ini saudara, kalau misalnya kali 300 bahagi 100 artinya sekitar 135 meter. Bayangin panjangnya 135 meter saudara. Saya pelajari kalau misalnya sepak bola lapangannya standar internasional 90 sampai 120. Kita ambil tengahnya 100. Bayangin lebih panjang bahtera Nuh daripada lapangan sepak bola. Lebih panjang 35 meter saudara. Itu Cristiano Ronaldo lari bolak-balik 10 kali, bengek itu saudara. Saya mau bilang sekali lagi, luasnya luar biasa. Itu kenapa pembangunan butuh proses yang luar biasa. Dihina-hina saudara. Tapi hebatnya Nuh tetap taat saudara. Saya mencatat di sini saudara, Alkitab bilang apa? Nuh membangun persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Saya jadi ingat kisah Bapak Gembala Sidang kita ketika Tuhan perintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, memberitakan itu saudara. Pada masa itu orang-orang pemahaman pada masa itu bicara tentang itu bukan tubuh dan darah tetapi hanya lambang. Mungkin orang waktu itu mungkin bilang ketika Bapak Gembala Sidang kita menyuarakan, mungkin orang bilang apa? Pendeta Pariaji kok lawan arus ya? Tetapi karena beliau taat saudara, beliau lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan akhirnya sampai hari ini dunia bela saudara. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, penting bagi setiap kita untuk hidup dalam ketaatan. Karena kenapa? Ketika kau hidup dalam ketaatan, kalau Tuhan yang perintahkan, ujung-ujungnya Tuhan pasti bela kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam hidupanmu. Amin. Walaupun kadang-kadang saudara perintah Tuhan itu saudara kadang-kadang tidak masuk di nalar manusia. Kalau saudara ingat kemarin saya bahas tentang Yusuf saudara, kadang-kadang perintah Tuhan itu keluar dari pemikiran manusia. Tuhan perintahkan begini, kasihilah musuhmu. Secara logika manusia, Tuhan kasihilah musuhmu. Orang udah jelas-jelas kalau bicara tentang musuh, musuh artinya orang yang pernah jahatin kita, orang yang sedang jahatin kita, dan orang yang sementara berpotensi besar untuk jahatin kita di kedepan hari. Nah orang seperti ini kalau kita mau secara nalar, oh Tuhan, secara nalar, oh doh, gue sikat aja. Tapi Tuhan perintahkan apa? Kasihilah musuhmu. Kadang-kadang di luar nalar, tapi saya mau bilang saudara, ketika Tuhan perintahkan, walaupun kau gak ngerti secara manusia kadang-kadang, tetapi tugas kita untuk hidup dalam ketaatan. Taat. Karena ujung-ujungnya apa? Semuanya kebaikan itu akan menjadi bagian kita saudara. Orang jahat sama kita, mereka akan menabur kejahatan yang mereka tabur. Mereka akan menuai kejahatan yang mereka tabur. Kita yang tetap mengasihi, kita akan menuai kasih yang besar dari Tuhan. Itu kenapa penting bagi setiap kita untuk apa? Untuk hidup dalam ketaatan. Saya pernah ngobrol sama Kak Argo saudara, bicara tentang ketaatan. Ketika kita mau taat, saya mau bilang saudara, semuanya sekali lagi untuk kebaikan kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan, yang paling terima keuntungannya adalah apa? Kita. Oleh sebab itu ayo, belajar dari kisah Nuh, hidup dalam ketaatan saudara. Seperti apapun, walaupun terkadang Tuhan tidak bisa dimengerti. Tapi ingat baik, Dia Tuhan yang tetap dapat dipercaya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, kita cepat. Yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari sosok kisah Nuh ini saudara? Kejadian 7 ayat 16. Kejadian pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-16. Sambil saya pemain musik penujian saudara. Sementara latihan untuk khotbah new normal saudara, maksimal 30 menit. Nanti kita jumpa hari Minggu saudara. Kejadian pasal yang ke-7
Ayatnya yang ke-16. Yuk sama-sama kita baca sambil saya undang pemain musik dan pemain pujian. 3 iya. Dan yang masuk itu apa? Ialah jantan dan betina dan dari segala yang hidup. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu apa? Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Coba kita lihat slide yang terakhir. Saya mencatat di sini saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh ini saudara. Yang terakhir saya mencatat segala sesuatu ada batas waktunya. Sekali lagi segala sesuatu ada batas waktunya. Jadi Tuhan sudah perintahkan saudara Nuh untuk membangun bahtera. Tuhan perintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Akhirnya setelah itu saudara batas waktunya selesai. Tuhan sendiri yang menutup pintunya. Sekali lagi gambaran segala sesuatu ada batasan waktunya. Pak Pendeta, berapa lama Nuh membangun bahtera? Alkitab tidak mencatat dengan detail berapa lama Nuh membangun bahtera. Tapi sejak semula Alkitab mencatat tentang Nuh berusia 500 tahun. Dan Nuh masuk sekitar umur 600 tahun. Artinya kira-kira saudara pembangunan itu saudara 100 tahun. Pembangunan bahtera. Karena memang itu bahtera yang terbesar pada masanya saudara. Dan bisa kita ambil apa? Segala sesuatu ada batasan waktunya. Saya mencatat di sini saudara. Pengkhotbah 3 ayat 1 coba kita buka. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Korelasinya dengan kejadian Nuh ini saudara. Sama-sama kita baca. 3 iya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini apa? Ada waktunya. Sekali lagi 3 iya. Untuk segala sesuatu ada masanya dan untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Hari ini saya nggak akan bicara tentang waktu Tuhan, tentang memberikan pertolongan itu pasti. Dan saya sudah beberapa kali bahas tentang waktu Tuhan akan datang buat saudara dan saya dalam hal pertolongannya. Tapi kali ini saya mau ajak saudara untuk belajar dari kisah Nuh berkaitan dengan keselamatan. Bicara tentang apa? Segala sesuatu itu ada batas waktunya. Maksudnya apa? Saya percaya orang-orang pada masa itu sudah melihat bahwa Nuh membangun bahtera. Karena memang dia bangun bahtera yang sangat besar. Dan beberapa referensi yang saya baca, Nuh memberitakan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Bahwa akan ada air bah yang besar. Tetapi orang-orang malah mengolok-olok dia, orang-orang malah menertawakan dia. Orang-orang yang malah tidak menghiraukan apa yang Nuh sampaikan saudara. Akhirnya pada waktunya datang, batas waktunya datang, pintu tertutup, air bah datang, semuanya musnah saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam kehidupan kita kalau kita lihat, Alkitab juga bilang hari-hari ini akan datang yang namanya masa penghakiman saudara. Saya nggak nakut-nakutin saudara, tapi sekali lagi tugas saya untuk menyampaikan kebenaran untuk saudara. Bahwa akan ada waktunya masa penghakiman itu datang saudara. Oleh sebab itu sekali lagi, ketika waktu itu datang jadilah orang-orang yang siap. Jangan akhirnya kita terlena dengan dosa, jangan akhirnya kita terlena dengan kehidupan yang duniawi. Dan akhirnya ketika waktunya tiba, semua sudah terlambat, kita ketinggalan pesawat saudara. Kalau kita lihat Nuh waktu itu saudara, banyak orang akhirnya hilang. Karena mereka terlena dengan kehidupan dalam dosa. Ada satu kisah yang saya baca saudara, tentang seekor kodok. Tentang seekor kodok saudara, boleh munculkan di layar. Jadi seekor kodok dimasukkan di dalam panci yang berisi air saudara. Kemudian apinya dinyalain. Ketika kodok ini dimasukkan di dalam panci, apinya dinyalain, airnya masih dingin saudara, dia santai. Dia menikmati airnya saudara. Dia menikmati airnya mulai panas. Karena kulitnya bisa menyesuaikan saudara dengan suhu air, akhirnya masih santai saudara. Dia santai, menikmati airnya saudara. Akhirnya, lama-kelamaan saudara air mulai panas, dia mulai menjadi lemas saudara. Dia mulai jadi lemas saudara, dan dia mulai kelabakan.
Karena dia tahu dia akan mati, dia ingin loncat saudara. Tetapi dia udah gak punya kekuatan lagi untuk loncat karena udah lemes kena air panas itu saudara. Akhirnya singkat cerita, dia mati di dalam panci yang berisi air panas itu saudara. Saya tanya sama beberapa orang saudara, kira-kira apa yang menyebabkan kodok ini mati? Banyak orang bilang, oh karena air panas. Saya mau bilang bukan. Yang menyebabkan dia mati adalah dia terlalu terlena di dalam air itu dan dia terlambat untuk keluar dan akhirnya dia mati saudara. Saya mau bilang saudara, banyak orang hari-hari saudara sama seperti kodok ini saudara. Mereka tahu dosa itu bisa membawa pada maut. Banyak anak Tuhan tahu firman Tuhan, dosa bisa membawa pada maut, upah dosa adalah maut. Tapi sayangnya banyak anak Tuhan terlena dengan keadaan yang dihadapi. Terlena dengan dosa, terlena dengan kenyamanan di dalam dosa dan dia berpikir, oh masih panjang kok waktunya. Oh masih punya waktu yang panjang kok untuk hidup dalam dosa. Akhirnya ketika dia ingin keluar dari dosanya, semuanya udah terlambat. Dan akhirnya dia binasa oleh dosa. Saya punya banyak teman saudara yang terlena dengan kehidupan dunia malam, dengan mabok-mabokan, dengan narkoba saudara. Akhirnya mereka pikir, mereka tahu itu bisa menghancurkan kehidupan mereka. Dan mereka bilang, ya udahlah nantilah kalau udah tua baru bertobat lah. Tapi akhirnya mereka terlena, dan akhirnya apa? Mereka sadar semua udah terlambat saudara. Banyak di antara mereka sadar ketika sudah terbaring di rumah sakit dan waktunya hidupnya udah gak lama lagi saudara. Itu kenapa sekali lagi pesan saya dari mimbar ini saudara, ayo mumpung kau masih dikasih kesempatan, ayo jaga hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara bilang, Pak Pendeta tapi saya udah hidup dalam dosa selama ini. Enjoy aja, gak ada hukuman tuh Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, bukan berarti Tuhan gak memperhatikan hidupmu. Alkitab berkata, kadang-kadang tujuan dari kasih karunia itu, dari kesempatan yang Tuhan berikan adalah apa? Pertobatan. Tuhan sementara menantimu bertobat. Bukan sebuah kebetulan kau menyaksikan khotbah ini saudara. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan mau kau bertobat. Selama kau masih dikasih kesempatan sama Tuhan, ayo bertobatlah. Karena waktunya sudah semakin dekat saudara. Sama-sama ayo kita hidup dalam pertobatan. Hargai kesempatan waktu yang Tuhan kasih. Sekali lagi saya punya iman, saya punya kerinduan. Kita sama-sama berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab dia Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Belajar dari kisah Nuh. Pada sore hari ini sebagai anak muda, sebagai anak Tuhan, ingat baik bahwa penting bagi setiap kita untuk hidup dalam kebenaran. Salah satu dasar yang menghasilkan keselamatan dalam kehidupanmu adalah karena dia hidup benar. Jangan main-main lagi. Ayo sungguh-sungguh hidup benar berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup benar adalah bukti bahwa kau telah memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Yang kedua, bicara tentang pentingnya untuk hidup dalam ketaatan. Walaupun keadaan sekitar Nuh semuanya hidup tidak taat, tetapi Nuh tetap memilih untuk hidup dalam ketaatan. Dan ketaatan yang menghasilkan keselamatan. Dan yang terakhir, segala sesuatu ada batas waktunya. Hari-hari ini saudara semakin dekat dengan waktu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pesan dari mimbar ini, jangan main-main lagi. Jangan suam-suam kuku lagi, karena orang-orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Tuhan mengasihimu. Dari mimbar ini Tuhan mengatakan Tuhan mengasihimu. Jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Sehingga ketika waktunya tiba, kau didapati setia, berkenan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Mari doa untuk keluargamu, doa untuk anak cucumu. Semua sepakat berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Kita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus.
Benar Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah harapan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Sampai selama-lamanya Engkaulah yang kami andalkan Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Kami sangat mengucap syukur, kami sangat berterima kasih Tuhan. Bahwa sore malam hari ini Tuhan Yesus kami telah diberkati dengan benar firman Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami Tuhan. Firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam roh hati kami. Sehingga kami bukan hanya jadi pendengar akan firman Tuhan, tapi kami percaya kami juga dapat menjadi pelaku akan firman Tuhan. Menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan boleh berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Marcel Serang. Kami percaya Tuhan Yesus bersama keluarga besar, bersama tim, Tuhan yang berkati dengan luar biasa. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kami percaya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani Tuhan. Kami percaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Maka sebentar Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Yesus setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan bagi Tuhan Yesus malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami berikan Tuhan Yesus kami berikan dari hati kami yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan menggantikan beratus-ratus kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Maka di persembahan kami Tuhan, kami bawa hanya kepadamu. Hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, satu nama yang penuh mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang siap beri persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberias kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama saudara kita berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Itu bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saudara dapat transfer itu melalui bank ke rekening account atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Di mana ada 3 rekening saudara. Rekening yang pertama di BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012-301-7771. Dan yang kedua itu di Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 126-000-832-8331. Puji nama Tuhan. Yang ketiga itu bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dalam bentuk US dollar. Saudara juga dapat mentransfer ke BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012-301-8327. Harap hanya mentransfer ke rekening yang tertera di atas, yaitu rekening account Gereja Tiberias Indonesia. Juga kami kembali mengundang bagi jemaat Tuhan Yesus Gereja Tiberias Indonesia untuk dapat beribadah kembali, yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Di mana ibadah offline jadwalnya bisa dilihat di website saudara. Websitenya itu di www.tiberias.org.id. Di mana di website tersebut saudara akan melihat semua jadwal cabang gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera masuk di dalam perjamuan kudus. Mari jemaat Tuhan, mari siapkan hatimu. Kita akan terima yang terbaik melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, mari siapkan roti dan anggur. Sebentar akan segera diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bagiku hapus dosaku, Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, darahmu, tubuhmu. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Siapa nanti kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mudah bagi hambanya pertama Sayara dapat memimpin dalam perjamuan kudus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Hal terpuji nama Tuhan, boleh sama-sama siapkan roti dan anggur saudara untuk sama-sama kita berdoa dibentuk menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau terpuji nama Tuhan. Sedikit saya ajak saudara untuk
review tadi kejadian tentang Nuh, saudara. Salah satu yang menarik adalah ketika maut memporak-porandakan bumi dengan air bah, saudara. Nuh akhirnya melepaskan burung di dalam Kejadian 8 ayat 10 sampai 11. Coba kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, saudara. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Iya. Ini yang pegang laptop sudah terangkat, oh belum. Puji Tuhan. Masih ada, saudara. Ayat 10 sampai 11 kita baca sama-sama. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian apa? Dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Ayat 11 di sana dikatakan apa? Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Jadi waktu itu saudara, benar-benar air menyeliputi bumi saudara, semuanya diporak-porandakan saudara. Bisa saya bilang maut menguasai bumi pada waktu itu. Banyak sekali terjadi kematian, kehancuran. Tetapi ketika Nuh melepaskan burung merpati yang dibawa pulang adalah zaitun saudara. Zaitun gambaran pengurapan. Itu kenapa saya mau bilang saudara dan saya, walaupun maut menguasai bumi, saudara dan saya, janji firman Tuhan sesuai dengan Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak anggur kita tidak akan dirusakkan. Terus hidup dalam pengurapan Tuhan, saudara dan saya terproteksi sempurna. Sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tempat ini Tuhan bersama dengan semua jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming ini Tuhan. Kami akan menyatakan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya melalui sidang kami Kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Sehingga setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu yang diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti, yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya, sama-sama kita katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku dan dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan,
di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami semuanya berjanji, kami bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami semuanya termaterai sebagai warga surga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus menyerahkan semua jemaatmu, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal, setiap tetes darah bersih, segala virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun, setiap hari makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan dengan roti mana setiap hari, jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia dengan roti mana setiap hari, kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan. Sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan mengucap syukur atas tubuh dan darah Tuhan yang telah kita terima. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dia telah mati bagi setiap kita. Dia telah berikan nyawanya, tubuh dan darahnya bagi setiap kita. Bagi setiap sakit penyakitmu, bagi setiap masalahmu ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali bangkit berdiri jemaat Tuhan. Angkat kedua tanganmu mengucap syukur atas tubuh dan darah Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari terus naikkan doa sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, ini artinya kita tinggal dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita, janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa, minta pemulihan, minta mujizat. Bapa, dalam nama Yesus menyerahkan Tuhan setiap doa jemaatmu Tuhan. Setiap doanya ada kuasa, didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Bahkan kami juga mau menyerahkan Tuhan buat minyak urapan. Inilah minyak urapan Tuhan. Dari gereja martir, gembala martir, muliakan Allah, muliakan manusia. Manusia mulia serupa segambar seperti Allah. Dilepaskan kepada yang sakit sembuh. Dilepaskan kepada yang terikat dia lepaskan. Dilepaskan kepada pintu rumah kami keluar masuk, kami pasti diberkati. Dilepaskan kepada toko bisnis kantor tempat usaha kami, maka toko bisnis kantor tempat usaha kami juga pasti diberkati dalam nama Tuhan. Dalam minyak urapan.
Setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus inilah minyak urapan. Kami juga menyerahkan Tuhan, buat setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, pergumulan kehidupan. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan mereka. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami berdoa pemulihan Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Bahkan kami punya iman Tuhan, sampai anak cucu kami semuanya pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Kami juga mau berdoa Tuhan tempat ini Tuhan, dan semua cabang gereja Tiberias Indonesia juga Tuhan berkati. Tanggal 5 Tuhan akan memulai ibadah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang mengizinkan kami memulai ibadah. Artinya Tuhan yang pasti memberikan perlindungan yang sempurna. Tidak ada satupun yang terkena sakit Tuhan. Tidak ada satupun yang lemah. Kami percaya semuanya sehat sempurna, kuat tegap sempurna. Dan kami percaya memuji memuliakan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat tempat ini Tuhan berkati. Rekan-rekan yang melayani Tuhan berkati. Kami ucap berkat Tuhan buat para worship leader. Dave bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Kami ucap berkat Tuhan, itu Tuhan, buat para imam musik Filemon juga bersama rekan-rekan Tuhan berkati, para singer Tuhan juga berkati, kami ucap berkati media Tuhan berkati, kami ucap berkati yaitu Tuhan buat tim event, soundman, apapun bagian kami, Tuhan pasti berkati setiap kami. Kami ucap berkat Tuhan buat gereja kami, terlebih khusus Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Toresya Pariaji, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, anak cucu menantu ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa, terproteksi sempurna. Kami percaya Tuhan terus Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami berdoa buat kota kami Tuhan, buat negara kami Tuhan, buat bumi kami Tuhan, berikan pemulihan Tuhan. Kami percaya pemulihan Tuhan pasti terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, apapun menjadi doa pengharapan kami percaya semuanya Tuhan jawab tepat pada waktunya. Akhirnya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama rakan hatimu sama Tuhan, sambil angkat kedua tanganmu, dengan imanmu pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini merupakan tahun pemulihan, tahun berkat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya bersama keluargamu, keluargaku. Kita akan pesta dalam kerajaan sorga yang diberkati, yang disayang Tuhan dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.